Perkenalkan, nama saya Teguh Iswahyudi, NIM 07 0101 20 019, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, semester 3. Al-Tafkir Pemikiran, Al-Falak Astronomi, Falsafah Fi'un Filosofis, Saedah Kebahagiaan, Faidah Keuntungan, Mulakas Ringkasan, Ta'atar Terpengaruh, Al-Qiyamah Kebangkitan, Al-Mah Kematian, Masnah Pabrik. Saya akan menerjemahkan teks bahasa Arab tentang Ikhwan Al-Safah, yang artinya saudara-saudara Safah. Tata Tahir Alfir Ismaili Ain Batakot Jamaat Akwan Al-Safah Bil Al-Basharat Fi Anasi Al-Adani Min Al-Qara Al-Arabiyah Al-Ajari Wa Akanat Itamat Hadi Al-Jamainat Mutanawiyatan Watam tahdu min alaihi wadariyatan ilah al-falak wal asyarah wa qamu bi kota sabat falsafati him atarik risalat mashurat daisyatiha hatta fi ala dulus wa yatabir albat ahadi ar-rasyil bima taqobat mau suat ilailuhum al-fasad fiyati kan al-hadaf al-mulailan min hadi al-araka al-tazafur lisai ila sayyidat al-nafs antarik alailum alati tutarni al-nafsah lil ilai ala nubatahat mutasarat min rasail ikwan al-safa ikra ahdah arabata min al-asma al-masyhurat fi dahil arokat kanat Abu Sulaiman Muhammad bin Nasir al-Basti al-Mausur bil Masqadisi wa Abu al-Hasan ila ibnu Harun al-Jaini, yang artinya di bawah pengaruh pemikiran Islamiyah, Ikhwanul Safah muncul di Basrah pada paruh kedua abad ke-6. Kepentingan kelompok ini beragam dan meluas dari sains dan matematika hingga astronomi dan politik. Mereka menulis filosofi mereka melalui risalah terkenal yang menjadi terkenal bahkan di Andalusia. Beberapa menganggap surat-surat ini sebagai ensiklopedia ilmu sofia, ilmu filosofis. Tujuan yang dinyatakan dari gerakan ini adalah bersatu untuk mencari kebahagiaan bagi jiwa melalui ilmu-ilmu yang mensucikan jiwa. Untuk melihat ringkasan singkat dari surat-surat Brother of Purity, di antara nama-nama terkenal dalam gerakan ini adalah Abu Sulaiman Muhammad bin Mashir al-Basti yang dikenal sebagai Al-Madisi dan Abu Al-Hasan Ali bin Harun al-Zanjani. Tarahat Rasail Ikhwan al-Safah Bial Falsafat al-Yunainiyat al-Falsafariyat al-Wahidiyat wa kanu yahadun min kulli madhab bitaraf walakinahum lam yata'adurun aila itilak bifar al-kanadi bisra tarakat mal maifir al-farabi wal ismaili fi nuhutan al-samawi al-anfus waidatatiha ila Allah wa kan firatuhum an masya alwan yabda min Allah tuma illa ala tuma illa al-nafs tuma illa al-madad al-awla tuma al-asjaman asaman al-falak wailai nasir wal maidin al-nabat al-yawan fakan nafs al-insan min wijahat nasarihim juz'an min al-nafs al-kuliyat al-tibidaraliha satarji ilah Allah taniyatan yam al-maidi al-mas'id ikwan al-safat yusama al-bad al-qaskhari bainama tusama al-dat al-nafs al-kuliyat
ila Allah albat al-aqrabah wakan ikwan al-safa ala konaat in al-hadaf mulsara baina al-hadiyah al-fasafat al-muqtalifat huwan tatasabah al-nafs bi ilah bi qadir mas tadiyah ila an isa, yang artinya surat-surat Brother Al-Furiti yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, Persia, dan India, dan mereka mengambil satu sisi dari setiap sekte. Tetapi mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh pemikiran Al-Kindi. Benda-benda langit, unsur-unsur, mineral, tumbuhan, dan hewan, dan jiwa manusia dari sudut pandang mereka adalah bagian dari jiwa total, yang pada gilirannya akan kembali kepada Tuhan lagi pada hari kebangkitan. Kematian menurut Brother Al-Furiti disebut kebangkitan yang lebih kecil, sedangkan kembalinya seluruh jiwa kepada Tuhan disebut kebangkitan yang lebih besar. Brother Al-Furiti yakin bahwa tujuan bersama antara agama dan filosofi yang berbeda adalah agar jiwa meniru Tuhan sebanyak yang mampu dilakukan seseorang. Kitabat Ikhwan al-Safa walat tazal masdar khilaf bayan ulama al-Islam wasman al-Jadat al-Tasyail haula al-Latimah al-Madibabi illa jamait al-Fat itabiruhum min adaba al-Masarat al-Mutazilaat wal-Bat al-Akhir itabirum min itajat al-Masarat al-Batinaat wadarabat al-Bay alaihir ilah hadin wasabihum bil ilahat al-safadaqodi walakina ikwan al-safa anfusahum wasamu ulaidafi wi'at fi rakaatihim ila maratibi, yang artinya tulisan-tulisan Brother Al-Furiti masih menjadi sumber perdebatan di kalangan umat Islam. Kontroversi tersebut mencakup pertanyaan tentang afiliasi sektarian kelompok tersebut. Beberapa menganggap mereka mengikuti mazhab Mu'tazilah, yang lain menganggap mereka sebagai produk dari sekian ekstories, dan yang lainnya menggambarkan mereka sebagai ateisme sesat. Tetapi Brother Al-Furiti sendiri membagi keanggotaan ke dalam gerakan mereka hingga 4 peringkat. Jadi kesimpulan dari teks bahasa Arab kali ini yaitu man yang likun safa yauhar nufusihim wajadat al-qabul wasyaruat at-tasawuri wala yakilu umar ala fiha an kamsat asar aman usuman bi al-abrar walumain wayan tamun ila tabaqat Arab al-asana'iyah man yanlikum al-safaqat wal rohman la alawani wal daluha min umar talatin fama fawat usuman bil akwayar al-fadala'i wa tabaqitihim dawu ala siyayati man yamlikun al-durahat ala dafa alainat walatilaf birakin walaf umadiyah ilah asholihi wa yahwamatil wahwal al-quwat al-nasamusiyat wal qoridat madbuluhut in al-insan al-barin min ulmari wa syawa'un bil fadalah al-qarami wa hum al-muluk wal salatinahu al-matabat ala al-hayy al-tasalim wa kubul al-tasyayid wa mustasadat al-wi ayanam wa qiyat al-makiyatan al-waridah marbulut al-qasim min ulamari wa hi wal hamis ilasud ila malakut al-masai wa ila yantamit al-biyaut, yang artinya mereka yang memiliki kemurnian jiwa, kualitas menerima dan kecepatan presisi
Usia anggota tidak kurang dari 15 tahun. Mereka disebut orang benar dan penyayang, dan mereka termasuk dalam kelas ahli dalam perdagangan. Mereka yang memiliki belas kasih dan belas kasihan untuk saudara-saudara, dan anggotanya berusia 30 tahun ke atas. Mereka disebut orang-orang yang berbudi luhur dan kelas kebijaksanaan menerapkannya. Mereka yang memiliki kemampuan untuk menolak keras kepala dan ketidaksetujuan dengan kebaikan dan kelembutan yang mengarah pada reformasi. Ini mewakili kekuatan hukum yang diterima setelah seseorang mencapai usia 40, dan mereka disebut yang terhormat, dan mereka adalah raja dan sultan. Tingkat tertinggi adalah penyerahan, penerimaan dukungan, dan menyaksikan kebenaran secara langsung. Itu adalah kekuatan dari properti yang diterima setelah mencapai usia 50 tahun. Dan itu adalah awal dari kenaikan kerajaan surga dan milik para nabi. Baiklah, sekian terjemahan teks bahasa Arab tentang Ikhwan al-Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.